Halo semuanya, selamat datang di channel Campur Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat mendebarkan. Film yang memperlihatkan sekelompok orang mengikuti sebuah permainan atau mengikuti sebuah games dengan hadiah uang yang sangat banyak. Tapi permainan ini tidaklah mudah. Mereka harus bertaruh nyawa dalam permainan ini. Dan pemain yang berhasil selamat atau bertahan hidup sampai akhirlah yang akan mendapatkan hadiahnya. Langsung kita mulai saja alur filmnya. Ini dia Squid Games episode 1. Film dibuka dengan bocil-bocil yang sedang melakukan sebuah permainan cumi-cumi. Kalau di Indonesia juga ada model begini ya, cuman lupa apa namanya ya. Permainan ini terdiri dari dua regu. Regu pertama yaitu regu penjaga dan regu kedua adalah penyerang. Regu penjaga bertugas untuk menjaga daerahnya agar penyerang tidak bisa masuk ke daerah penjaga. Dan regu penjaga bisa menggunakan kedua kakinya di dalam permainan. Sedangkan regu penyerang hanya bisa menggunakan satu kaki saja, alias melompat untuk menyerang penjaga. Dan tugas penyerang adalah supaya bisa mencapai kepala cumi-cumi permainan tersebut. Film pun dimulai saat Seong Gi-hun sedang makan dan diberi sejumlah uang oleh ibunya untuk membelikan hadiah ulang tahun anaknya. Pekerjaan Seong Gi-hun adalah seorang supir yang gajinya tidak seberapa besar. Jadi dia harus terus berhutang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Merasa uang yang diberikan oleh ibunya kurang, lalu Gi-hun mulai mencari ATM milik ibunya ke sana kemari. Setelah menemukan ATM milik ibunya, Gi-hun mencoba menarik sejumlah uang di ATM. Namun kode yang dimasukkan Gi-hun selalu salah. Lalu Gi-hun teringat bahwa ibunya lebih sayang terhadap cucunya ketimbang anaknya sendiri. Dan akhirnya Gi-hun berhasil menarik saldo ATM milik ibunya dengan memasukkan sandi berupa tanggal lahir anaknya sendiri. Setelah mendapatkan uangnya, Gi-hun malah pergi ke tempat judi pacuan kuda. Taruhan pertama Gi-hun pada kuda nomor 9 salah. Gi-hun pun akhirnya kalah. Gi-hun mencoba peruntungannya kedua kali dengan memilih angka kelahiran anaknya yaitu 6 dan 8 sebagai angka taruhan pacuan kuda keduanya. Ternyata benar saja, kuda angka 6 berhasil menang. Gi-hun pun langsung menuju kasir untuk mengambil hadiah uangnya yang sebesar 4.560.000 won atau setara dengan 58 juta rupiah. Saking senangnya Gi-hun langsung menelpon putrinya dan mengatakan akan membelikan hadiah ulang tahun untuknya yang mahal. Namun tak disangka Gi-hun malah bertemu dengan rentenir yang akan menagih hutangnya. Lantas Gi-hun langsung kabur dan berlari. Saat sedang berlari, Gi-hun tak sengaja menabrak seorang wanita di tengah jalan. Akhirnya Gi-hun pun tak bisa lari kemana-mana lagi karena sudah terpojok di sebuah toilet. Gi-hun ditagih hutang sembari dihajar oleh sang rentenir. Lalu Gi-hun ingin membayar hutangnya dengan uang hasil berjudi tadi. Tapi ternyata saat ingin mengambil uang di saku, ternyata saku Gi-hun bolong dan uangnya terjatuh saat menabrak wanita tadi. Akhirnya mau tak mau Gi-hun pun menandatangani surat perjanjian dengan stempel sidik jari dari darahnya sendiri, di mana surat perjanjian itu berisikan bahwa Gi-hun harus menyerahkan organ tubuhnya apabila Gi-hun tidak bisa melunasi hutangnya hingga bulan depan. Scene beralih ketika Gi-hun mencoba permainan mesin boneka. Gi-hun mencobanya berulang kali namun gagal terus hingga datang seorang bocil pro player yang mengejeknya karena dia selalu berhasil mendapatkan mainan dari mesin itu. Gi-hun kemudian menantang bocil tersebut untuk mendapatkan hadiah untuknya. Bocil itu berhasil di percobaan pertama. Gi-hun pun sangat senang sampai menggendong-gendong bocil itu. Berlanjut saat Gi-hun mengajak putrinya makan di kedai kecil untuk merayakan ulang tahun putrinya. Lalu Gi-hun memberikan hadiah yang dia dapat dari bocil pro tadi. Setelah dibuka, ternyata hadiah tersebut berisikan sebuah pistol. Tapi pistol itu hanyalah pistol korek atau pistol mainan. Gi-hun berjanji tahun depan ulang tahun putrinya dia akan memberikan hadiah yang lebih baik.
Kemudian Gi-hun pun mengantarkan putrinya pulang ke rumah ibunya sambil menggendongnya. Dan ada sedikit pertengkaran di sini. Ibunya mengatakan bahwa dia tidak ingin anaknya terlalu dimanja. Ternyata Gi-hun dan istrinya itu sudah bercerai. Kemudian scene beralih saat Gi-hun hendak pulang dan menuju stasiun. Namun sial, Gi-hun malah terlambat datang di kereta. Saat Gi-hun sedang melamun dan meratapi nasibnya, Gi-hun tiba-tiba didatangi oleh pria dengan setelan jas. Pria itu mengajak Gi-hun untuk memainkan sebuah permainan yang disebut dakji. Permainan ini caranya yang bisa membalikkan posisi kertas lawan, dialah yang menang. Dan kalau Gi-hun menang akan mendapatkan 100.000 won. Tetapi jika Gi-hun kalah, dia hanya cukup membayarnya dengan sebuah tamparan. Gi-hun pun memenangkan beberapa ratus ribu won, dan di sini pria ini menanyakan kepada Gi-hun, apakah Gi-hun mau bermain lagi dengan permainan yang lain yang hadiahnya jauh lebih besar. Namun Gi-hun menolak saat itu. Lalu pria ini menyebut seluruh identitas Gi-hun dari nama, alamat, serta masalah hutang yang dimiliki oleh Gi-hun. Kemudian dia memberikan kartu telepon kepada Gi-hun jikalau Gi-hun berminat untuk mengikuti permainannya. Scene beralih saat Gi-hun sudah berada di rumah bersama ibunya. Dengan ceria Gi-hun memberikan sebagian uang hasil permainannya tadi kepada ibunya. Tetapi ibunya malah tidak mempercayai Gi-hun dan menuduh Gi-hun melakukan sebuah pencurian. Gi-hun pun membantahnya dan mengatakan uang itu dari kerja kerasnya dengan tangan, wajah, dan badannya. Setelah itu ibunya bertanya, apakah Gi-hun jadi membelikan ayam goreng dan hadiah untuk ulang tahun putrinya? Gi-hun mengatakan sudah memberinya hadiah dan mentraktirnya makan. Lalu ibunya pun mengatakan, apakah Gi-hun tidak tahu bahwa tahun depan anaknya akan pindah ke Amerika bersama ibu dan ayah tirinya. Ibu Gi-hun mengatakan, Gi-hun harus mengambil hak asuh anaknya karena dia takut setelah di Amerika cucunya akan melupakan mereka. Syarat agar bisa mengambil hak asuh anaknya adalah dengan membuktikan bahwa Gi-hun harus terbukti mampu bisa membiayai anaknya. Akhirnya Gi-hun pun menghubungi nomor yang diberikan oleh orang tadi supaya bisa mengikuti permainan dan mendapatkan hadiah yang besar agar dia bisa mengambil hak asuh anaknya. Singkat cerita, Gi-hun dijemput dengan minibus yang sudah berisikan beberapa orang lainnya yang terlihat sedang tertidur, dan juga dengan supirnya yang mengenakan setelan jaket merah dan juga bertopeng. Setelah masuk mobil, Gi-hun pun dibius hingga tak sadarkan diri. Kemudian Gi-hun pun terbangun sudah berada di sebuah ruangan dan berisikan begitu banyak orang atau peserta lainnya. Dan total peserta ada 456 orang. Semua peserta diawasi oleh staf yang semuanya menggunakan jaket merah dan juga bertopeng. Dan ini sepertinya pemimpin mereka. Kemudian Gi-hun menghampiri seorang kakek yang mempunyai nomor peserta 001 yang artinya dia adalah peserta pertama yang direkrut dalam permainan ini. Kemudian kakek ini menjelaskan bahwa dirinya sedang mengidap tumor otak sambil menghitung jumlah peserta. Tiba-tiba ada keributan yang terjadi. Keributan disebabkan oleh seorang wanita yang ternyata wanita itu adalah yang menabrak Gi-hun tempo hari dan mengambil uang hasil judi si Gi-hun. Wanita itu berkelahi dengan peserta nomor 101. Namun tiba-tiba Gi-hun datang menghampiri wanita itu dan meminta untuk mengembalikan uangnya. Saat perkelahian terjadi, tiba-tiba para staf permainan pun tiba dan mengucapkan selamat datang pada semua peserta. Mereka menjelaskan semua peserta akan mengikuti permainan selama 6 hari dengan 6 permainan, dan yang berhasil menang akan mendapatkan hadiah uang tunai yang sangat besar. Tapi beberapa peserta tidak percaya dengan permainan ini. Mereka mengatakan, kenapa harus membius kami? Mengambil ponsel dan dompet semua orang. Kemudian kenapa harus menggunakan topeng? Para staf pun mengatakan, semua itu dilakukan untuk menjaga kerahasiaan seluruh staf dan permainan ini. Kemudian mereka akan mengembalikan semuanya setelah permainan ini berakhir. Lalu pemain nomor 218
Cho Sang-woo meminta bukti kenapa mereka harus percaya pada permainan ini. Lalu mereka diperlihatkan semua masalah hutang yang sedang dialami oleh semua peserta, yang menyadarkan mereka bahwa mereka harus mengikuti permainan ini untuk bisa membayar seluruh hutang-hutangnya. Kemudian Gi-hun menanyakan berapa jumlah uang yang akan diterima, namun semua masih dirahasiakan, begitu juga dengan jenis permainannya. Setelah itu mereka menandatangani formulir pendaftaran pemain yang berisikan 3 pasal. Pasal pertama, pemain tak diperbolehkan berhenti saat bermain. Pasal kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Pasal ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas setuju. Setelah itu para peserta berbaris untuk mengambil foto mereka yang akan terpampang di layar tempat pemimpin permainan ini berada. Setelah itu semua peserta masuk ke dalam sebuah permainan pertama di sebuah tanah lapang yang kosong yang hanya ada sebuah boneka robot berada di hadapan mereka. Permainan pertama yaitu lampu merah lampu hijau. Mereka pikir permainannya mudah, di mana saat boneka robot mengatakan lampu merah dan lampu hijau, semua peserta harus berlari menuju garis akhir. Waktu yang dimiliki oleh seluruh peserta hanya 5 menit, dan saat ada yang bergerak ketika boneka robot ini berpaling, mereka akan dieliminasi. Dan jika 5 menit waktu sudah habis dan masih ada peserta di dalam garis permainan, mereka juga akan dieliminasi. Seruan lampu merah lampu hijau pertama pun dimulai. Semua orang bergerak maju dengan semangat sampai saat boneka robot ini berpaling dan peserta nomor 324 masih bergerak. Disitulah semua mengetahui bahwa permainan ini permainan gila yang bertaruh nyawa. Saat itu juga pemain nomor 324 ditembak mati di tempat. Kemudian peserta nomor 250 mengira bahwa peserta nomor 324 hanya melakukan sebuah lelucon. Saat itu juga peserta nomor 250 juga ditembak. Akhirnya semua orang pun ketakutan dan berusaha kabur dari tempat permainan. Namun seperti peraturan permainan, yang bergerak setelah aba-aba lampu merah lampu hijau ketika robot sudah berpaling maka akan dieliminasi. Dan semua orang yang bergerak pun akan ditembak satu persatu. Gi-hun benar-benar ketakutan sampai tidak bisa berdiri dan hanya ada sedikit peserta yang tersisa. Kemudian saat aba-aba lampu merah dan lampu hijau dimulai kembali, hanya kakek nomor 001 ini yang berani maju, malah sambil tersenyum. Lalu semua peserta pun ikut maju dengan cepat karena semakin lama aba-aba lampu merah dan lampu hijau juga semakin cepat dan waktu juga terus berjalan. Namun Gi-hun karena sangat ketakutan sampai tidak bisa berdiri. Gi-hun memberanikan diri untuk bangkit ketika waktu menunjukkan tinggal sisa 2 menit 13 detik lagi permainan ini akan berakhir. Gi-hun berlari di belakang peserta lain agar tidak terdeteksi. Namun langkahnya terhenti karena ada seseorang yang sudah tertembak meminta pertolongannya. Kita bisa melihat pemimpin permainan ini melihat peserta dari balik layar dengan santainya. Permainan pun terus berlanjut dengan banyaknya peserta yang tereliminasi dan ketakutan. Dan hanya kakek ini yang masih bisa tersenyum. Satu persatu pemain akhirnya sampai di garis dengan selamat. Ketika mendekati garis akhir, Gi-hun malah tersandung oleh jasad peserta lain dan hampir saja tereliminasi. Namun beruntung, peserta nomor 199 menyelamatkan Gi-hun dengan memeganginya agar tidak terjatuh. Gi-hun pun akhirnya bisa melewati garis akhir dengan selamat. Ketika waktu sudah habis, peserta yang masih ada di arena pun akhirnya ditembak mati semua. Episode 1 dari Squid Game pun berakhir.